Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu pertemuan malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Jemaah rahimakumullah, Ramadan baru saja berlalu. Lebih kurang setengah bulan. Malam hari ini kalau tidak salah tanggal 15 ya. Tanggal 15 Syawal, pas pertengahan bulan. Dari institusi Ramadan, dari yang namanya bulan Ramadan kita bisa melihat, bisa mengukur dan akhirnya menyadari bahwa sebenarnya kita ini bisa melakukan kebaikan yang lebih. Kalau kita memaksakan diri, bersungguh-sungguh, serius untuk berbuat baik, ternyata kita bisa melakukan kebaikan yang lebih dari yang biasanya. Ternyata kita bisa baca Quran saban hari 1 juz misalnya. Padahal baru kita sadar, ternyata kawalah di Ramadan sehari 1 juz baca Quran. Tuntung Ramadan, tuntung 30 juz. Bahkan mungkin ada yang bisa dalam 1 bulan khatam 3 kali, khatam 5 kali. Ternyata kita mampu melakukan kebaikan yang lebih daripada yang biasanya. Ternyata kita saban malam bisa salat malam, saban malam tarawih, saban malam qiyamul lail, tahajud. Ternyata bisa kita. Kita bisa sedekah, kita bisa menjaga lisan, kita bisa lebih bersabar menghadapi anak, menghadapi istri, menghadapi kawan. Ternyata kita mampu untuk bersabar. Dengan Ramadan kita bisa melihat, mengukur ternyata akhlak kita ini bisa dibentuk jadi baik dengan Ramadan. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, apakah semua kebaikan yang sudah kita perjuangkan dalam Ramadan tadi itu masih tetap bisa kita pertahankan di 11 bulan berikutnya? Kalau tadi ulun katakan institusi Ramadan, dia adalah akademi Ramadan, pendidikan Ramadan, itu pelatihan Ramadan. Orang mengatakan bulan pelatihan, bulan training. Kita dibimbing, digembleng langsung oleh Allah selama sebulan penuh sebagai bekal untuk menghadapi 11 bulan berikutnya. Nah, ternyata kita bisa berbuat lebih baik lagi.
Tinggal pertanyaannya sekarang, apakah ketika masuk bulan Syawal, kebaikan-kebaikan di Ramadan tadi itu masih tetap ada, masih bisa kita pertahankan atau tidak? Nah, ini tidak mudah. Ada satu penyakit kata Rasulullah, nama penyakit itu futur. Fatara yafturu futurun, yang artinya itu enggan, malas. Orang yang tadinya bersemangat tiba-tiba jadi malas. Jadi di Ramadan kita bersemangat beribadah. Begitu masuk Syawal, hanya satu Syawal langsung hilang. Ada orang kayak gitu. Baru satu Syawal langsung hilang. Kadang mengaji lagi sudah. Tadi Sawan Haris ngaji terus. Masuk satu Syawal, kadang sempat buka Quran. Kadang sempat lagi sholat malam. Sudah mulai kadang-kadang kata-kata ini tidak bisa kita atur lagi. Mulai lisan tak terjaga. Kadang-kadang mulai emosi muncul lagi. Padahal hanya masuk di bulan Syawal, sudah hilang kebaikan-kebaikan kita tadi. Nah itu namanya futur. Orang yang melepas satu persatu kebaikannya, sehingga pada akhirnya hilang semua kebaikan di bulan Ramadan. Ini namanya penyakit futur. Ya, menurut Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, dia mengatakan yang namanya penyakit futur itu ada beberapa faktor penyebabnya. Penyakit keengganan, kemalasan dalam beribadah itu ada penyebabnya. Pertama, kurang ikhlas dalam berbuat. Kurang ikhlas kita. Kalau orang kurang ikhlas dalam berbuat, ada ujubnya, ada riyaknya, ada sum'ahnya. Kurang ikhlas dalam berbuat, itu biasanya nanti nurun ibadah. Malas beribadah. Nah ini bahaya ini. Bisa juga karena dosa dan maksiat. Jadi dosa dan maksiat itu bisa membuat seseorang malas beribadah. Tadinya rajin beribadah. Karena berbuat dosa, karena berbuat maksiat, jadi malas beribadah. Kurang ikhlas, karena dosa dan maksiat. Yang ketiga, bisa juga karena pengaruh lingkungan. Tadi karena di Ramadan lingkungannya mungkin baik kan. Kita sering ke masjid, kumpul dengan orang-orang baik. Lalu kita terumpat baik juga. Lalu kita ikut baik juga. Habis Ramadan, lingkungan tadi berubah. Nah, pengaruh lingkungannya kuat sekali. Sehingga dengan pengaruh lingkungan itu, seseorang bisa jadi malas untuk beribadah karena lingkungan tadi. Karena orang-orang rata-rata kayak itu juga. Orang rata-rata jadi malas juga. Nah, kita harus waspada ini. Jangan sampai kita kena penyakit futur, penyakit kemalasan, enggan beribadah. Orang yang melepaskan satu persatu kebaikannya selama Ramadan sehingga nanti hilang semua kebaikan. Oleh karena itu harus dijaga. Gimana caranya kita tetap istiqomah dalam kebaikan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, kemudian mereka itu istiqomah. Jadi kita harus tetap istiqomah. Semua kebaikan yang di Ramadan tadi kita jaga, tetap kita pertahankan. Di sebulan berikutnya, jangan hilang ya, tetap dipertahankan. Semua kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, yang kita perjuangkan, yang kita peroleh di Ramadan, pertahankan dari Syawal sampai bulan berikutnya ketemu Ramadan tahun depan. Kita tetap dalam keadaan berbuat kebaikan, istiqomah dalam kebaikan. Sumastaqamu. Kalau kita mampu istiqomah, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat nanti yang nolong kita. Turun malaikat yang membantu menjaga kita. Tugas malaikat itu menolong kita untuk berbuat baik, itu tugas malaikat. Menolong kita untuk berbuat kebaikan. Sehingga kalau orang istiqomah dalam kebaikan, malaikat akan menolong dirinya untuk tetap dalam kebaikan. Istiqomah tapi. Kalau ada istiqomah, ya hilang kebaikan. Allah takhafu wa la tahzanu. Nanti Allah angkat kekhawatiran kita, ketakutan kita, rasa sedih kita itu dihilangkan oleh Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan Allah mengembirakan hati orang-orang yang istiqomah itu dengan surga yang dijanjikan. Istiqomah. Pertahankan kebaikan-kebaikan yang sudah kita perjuangkan di bulan Ramadan, jangan sampai masuk Syawal hilang. Jemaah ulama memberikan tipsnya, memberikan obat terhadap penyakit futur ini. Bagaimana cara supaya penyakit futur ini bisa kita antisipasi? Atau kalau dia datang sudah
bisa kita sembuhkan penyakit futur ini? Apa yang mesti kita lakukan? Apa yang jadi obatnya? Pertama, kata para ulama, harus memperbanyak istighfar. Banyak-banyak istighfar kita. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Karena kalau kita banyak minta ampun, banyak istighfar, terbuka. Orang yang banyak istighfar itu dia mudah menyadari, aku ini lalai sekalinya. Aku ini rupanya banyak salahnya. Aku ini sekalinya banyak dosa. Lalu dia memperbaiki diri. Istighfar. Untuk membuka diri, melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Lalu dengan itu kita menyadari masih banyak salah, tobat, kita minta ampun sama Allah. Istighfar. Jadi kalau orang sering istighfar, obat yang ampuh untuk menghilangkan penyakit malas itu adalah istighfar. Dan waktu yang terbaiknya waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Nah, habis sholat tahajud, sebelum azan berkumandang, duduk di sajadah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Atau bisa juga Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunkan aku, wa tub 'alayya, dan aku taubat kepadamu ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyayang, Taubat, Maha Penyayang. Ampunkan ya Allah. Banyak-banyak kita beristighfar kepada Allah. Ini obat pertama untuk menghilangkan penyakit kemalasan, penyakit futur ini. Enggan beribadah, banyak-banyak beristighfar. Rasulullah itu beristighfar dalam sehari dikatakan 70 kali sampai 100 kali istighfar. 100 kali. Nah, kita usahakan kayak itu juga. Perbanyak beristighfar. Nah, terutama jangan lupa habis subuh atau sebelum subuh dan setelah asar, jangan lupa untuk selalu membaca doa Sayyidul Istighfar. Ini dijanjikan oleh Rasulullah, siapa orang yang membaca doa Sayyidul Istighfar di waktu pagi, ya kan, kalau dia meninggal sampai sore itu dia tercatat sebagai ahli surga, dijauhkan dari neraka. Atau nanti orang yang mengamalkan Sayyidul Istighfar di sore hari habis asar, meninggal menjelang pagi, meninggal dari asar sampai waktu pagi itu, dia tercatat sebagai ahli surga dan terhindar dari neraka. Baca doa Sayyidul Istighfar. Allahumma tarabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Baca doa istighfar, doa Sayyidul Istighfar di pagi hari dan di sore hari. Ini tips yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, supaya terhindar dari penyakit futur, bisa mengobati penyakit futur, paksakan berbuat kebaikan. Paksakan tetap beribadah walaupun datang malas. Nah, ini ujian yang sesungguhnya malah. Iman kita ini kata Rasul yazid wa yanqus, naik dan turun. Kalau lagi naik semangat dia ibadah. Bulan Ramadan iman lagi naiknya, semangat beribadah. Hati-hati, habis Ramadan bisa turun lagi iman. Nah, kalau iman turun itu bisa malas beribadah. Nah, kata ulama mengantisipasinya, paksakan untuk tetap beribadah walaupun datang malas. Minimal jangan hilang sama sekali. Kalau tadi kita sanggup baca Quran sebulan tuh, sebulan penuh tadi hatam sekali 30 juz, hatam 2 kali. Sehari mampu 1 juz, minimal di luar Ramadan ini sehari selembar kali baca. Minimal. Sehari selembar baca Quran ini, selembar ini. Nah, usahakan dalam sehari itu tetap membaca selembar. Syukur-syukur bisa lebih, bisa 2 lembar, bisa setengah juz. Alhamdulillah, apalagi kalau tetap mempertahankan 1 juz. One day 1 juz, lebih hebat lagi. Intinya tetap dipertahankan. Jangan sampai kali dibaca lagi Quran, baca. Walaupun mungkin kemampuannya menurun. Kemampuannya menurun, tapi tetap dibaca, jangan ditinggalkan sama sekali. Tadi kita mampu di Ramadan tahajud 8 rakaat, 3 witir. Minimal di luar Ramadan digawe juga 4 rakaat ke tahajud, 3 witir.
atau paling nggak ada 2 rakaat tahajud, 1 witir. Tapi yang pasti dia tetap harus dijaga walau kita lagi malas. Walau kita lagi malas, sedekah tetap jalan juga, baca Quran tetap jalan, sholat malam tetap jalan, melakukan amal-amal kebaikan tetap jalan, jangan hilang, tetap dipertahankan. Nanti insya Allah kalau kita pertahankan, nanti dia naik lagi dia, ada waktunya nanti naik lagi dia. Tapi kalau kita tinggalkan sama sekali, ini dia bisa hilang. Tiba-tiba kadang mengaji lagi sudah 1 Syawal sampai 15 Syawal kadang kita buka Quran. Nanti ini kalau kita mau mengembalikannya, beratnya bukan main. Sudah jauh dia. Sudah jauh dia. Sehingga untuk mengembalikan tadi itu susah lagi. Kalau kita tinggalkan, berat ini. Satu persatu kita lepaskan, nanti hilang semuanya. Kalau sudah kita tidak tahajud berhari-hari, sudah sampai tanggal 15 Syawal, kalau orang tahajud lagi, itu untuk kembali susah. Susah untuk kembali lagi. Tapi kalau kita pertahankan, 2 rakaat kata tahajud, 1 witir, mau kembali mudah lagi. Nah, jadi ini kita ulama, jangan ditinggalkan sama sekali, tetap dikerjakan walaupun volumenya berkurang. Volume berkurang, tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Paksakan untuk tetap beramal ibadah meskipun kita dalam kondisi yang lagi malas. Malas benar, Anda bangun malam ngantuk berat, uyuh benar, capek benar, paksakan aja 2 rakaat kada gawe, 1 witir kada gawe, jangan dihilangkan sama sekali. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, karena Quran itu obat. Insya Allah kalau kita punya penyakit futur tadi, malas beribadah, selama Quran itu kita jaga, nanti hilang penyakitnya itu, hilang penyakitnya. Semangat lagi kita kena. Jangan ditinggalkan untuk selalu membaca Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu adalah syifa, obat penyembuh penyakit zahir batin kita. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'min. Kami turunkan Quran, kata Allah, sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini yang ketiga. Pertahankan terus untuk selalu membaca Al-Quran. Yang dari di awal, walaupun volumenya berkurang, tapi usahakan tetap dibaca Al-Quran, jangan ditinggal sama sekali. Yang keempat, biasakan untuk memperbanyak puasa sunnah supaya suasana Ramadan, terutama bulan Syawal ini, mudah-mudahan yang ada di sini sudah tuntung puasa 6. Kalau belum tuntung, diselesaikan. Ada waktu, ada belum baca buku ya, referensi ya. Kata para ulama, salah satu tanda keberhasilan orang itu puasa Ramadan, waktu di Syawal dia puasa 6. Itu tandanya orang itu berhasil Ramadan tuh. Orang-orang yang di Syawal, dia mengerjakan saum 6 di bulan Syawal. Itu tanda, salah satu tanda ciri orang berhasil meningkatkan iman takwanya di Ramadan. Di bulan Syawal, dia mengerjakan puasa 6. Rugi kalau ada digawi. Siapa yang berpuasa sebulan penuh di Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Sampai bertemu Ramadan tahun depan, kita tetap dicatat dalam keadaan berpuasa. Man shoma Ramadana summa yatba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh, summa atba'ahu 6, kemudian diikuti dengan 6 hari min Syawal di bulan Syawal, kana kasyamid dahr, maka dia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun. Bayangkan ini, cukup puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena itu gawi, kerjakan puasa 6 bulan Syawal. Alhamdulillah, mudah-mudahan sudah tuntung sebentar. Kalau ada yang belum tuntung, segera diselesaikan. Waktunya masih ada. Waktunya masih ada 2 minggu lagi. Selama masih di bulan Syawal, bisa. Nanti setelah bulan Syawal, setelah kita puasa 6, bisa kita lanjutkan puasa Senin Kemis, ada yang mampu puasa Daud, atau paling tidak Yaumil Bid. Intinya sudah mulai kita memperbanyak berpuasa sunnah. Puasa sunnah. Insya Allah tuh kalau kita rajin puasa sunnah, suasana Ramadan tuh hadir terus. Kita akan merasakan suasana itu seperti bulan Ramadan terus.
orang yang memperbanyak puasa sunnah di bulan-bulan yang lainnya. Boleh dari yang terbaik puasa Daud, sehari puasa sehari kada. Kalau berat Senin Kemis. Kalau puasa Daud itu kan dapat 15 hari kita. Kalau Senin Kemis mungkin dapat lebih kurang 8 hari. Ya kan 8 hari, setiap minggu 2 hari. Nah, 8 hari kita kali 4, 8 hari. Atau paling ada puasa Yaumul Bid 3 hari dalam sebulan. Jangan parai sama sekali. Jangan sampai parai sama sekali. Habis puasa Ramadan, kada ada puasa sunnahnya sama sekali, parai. Nah, ini rugi kita. Usahakan. Jadi tandanya itu supaya kita bisa menghindarkan penyakit kotor kemalasan tadi, perbanyak puasa sunnah. Ini yang ketiga. Yang pertama istighfar, yang keempat ya. Yang kedua paksakan berbuat ibadah walaupun lagi malas. Yang ketiga jangan tinggalkan Al-Quran. Yang keempat puasa sunnah. Yang kelima rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Rajin, mana ada pengajian datangi, dibacani. Ada kurang tempat, di mana-mana pengajian. Dalam seminggu itu saban malam ada aja terus pengajian. Masjid ini, musola ini. Nah. Malam ada, subuh ada, tinggal kita aja. Jadi rajin-rajin datang ke majelis ilmu. Insya Allah yang suka hadir ke majelis ilmu itu hilang penyakit kotornya. Majelis ilmunya luar biasa. Taman surga di muka bumi. Taman surga di muka bumi. Orang tidak mungkin dapat surga kalau di dunia malas datang ke taman surga. Tidak mungkin orang dapat surga kalau malas datang ke taman surganya. Jadi kalau kita ingin dapatkan surga akhiratnya, dapatkan surga dunianya. Surga dunianya apa surga dunia itu? Salah satunya majelis ilmu. Itu surga yang ada di dunia kata Rasulullah. Majelis ilmu. Taman-taman surga, radiatul jannah. Taman-taman surga di muka bumi. Nah, datang. Ini yang kelima. Istighfar, paksakan untuk berbuat kebaikan, ibadah. Yang ketiga, jangan tinggalkan Al-Quran. Yang keempat, rajin berpuasa sunnah. Yang kelima, rajin ke majelis ilmu. Yang keenam, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Ini penting sekali. Kumpul dengan orang-orang yang soleh. Ada pepatah bilang, kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, umpat wanginya. Tapi kalau kita berkawan dengan pandai besi, umpat kena asapnya. Teman, pilih teman yang baik. Berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang semangat pengajian, semangat ibadah, mau berkawan seperti itu. Supaya itu umpat kita. Karena diri kita ini adalah siapa teman kita. Jadi kalau kita pengen jadi orang baik, pilih teman-teman yang baik. Nah, kalau kita pengen jadi baik tapi teman kita buruk semua, itu kita bisa terpengaruh kita. Orang seputaran kita berkawan dengan orang yang kada beres, bisa tumpar kada beres juga. Teman, pilih teman yang insya Allah ini bisa mengobati penyakit putus. Istighfar. Yang kedua, paksakan beribadah walaupun lagi kondisi malas. Yang ketiga, jangan tinggalkan Quran, baca terus saban hari baca Quran walau selembar. Yang keempat, berpuasa sunnah. Terutama di bulan Syawal ini, selesaikan tugas Syawalnya. Kemudian yang kelima, datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Yang keenam, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah dengan demikian penyakit malas beribadah itu bisa kita antisipasi, bisa kita hilangkan. Jemaah rahimakumullah, kalau kita mampu istiqomah dalam kebaikan, dalam nilai-nilai Ramadan, inilah yang dikatakan orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi jangan mikir yang aneh-aneh. Kalau bahari kita kan orang dapat Lailatul Qadar itu macam-macam kisahnya. Aduh, tiba-tiba masuk cahaya ke rumah, tiba-tiba dingin orangnya menggigil, tiba-tiba terdengar suara dari langit sana, kamu dapat Lailatul Qadar, macam-macam. Gitu kan. Lalu ada yang ternyata yang dapat tahun ini ada lagi, kalau tahun ini ada lagi. Kalau dulu ada kisah masih dulu. Aduh, orang hulu sungai sana dapat Lailatul Qadar ya. Orang hulu sungai dapat. Sudinia aja yang dapat Lailatul Qadar satu orang aja. Satu orang itu ternyata orang hulu sungai. Hah? Rupanya namanya Lailatul Qadar.
dapat Lailatul Qadar, orang urusan naik. Sedunia ini yang dapat satu orang. Nah, kita ambil apa namanya ya? Nilai bahwa yang dikatakan orang berhasil Ramadan itu memang dia dapat Lailatul Qadar. Tapi bagaimana Lailatul Qadarnya? Surah Lailatul Qadar menjelaskan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Quran itu tandanya. Ya, kalau kita tanda orang dapat Lailatul Qadar ya secara nilai gitu ya. Secara nilai orang itu pasti dekat dengan Quran. Karena di Ramadan yang namanya Lailatul Qadar itu malam turun Quran. Malam itu jadi mulia karena Lailatul Qadar itu turun Al-Quran. Sehingga malam itu menjadi mulia. Malam turun Quran. Oleh karena itu turunkan Quran. Di tengah-tengah rumah kita turunkan Quran. Gimana maksud turunkan Quran tuh? Baca Qurannya, pelajari, pahami, amalkan dalam kehidupan kita. Amalkan Qurannya. Kita baca, kita dengar, kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Turunkan Quran di tengah-tengah rumah kita. Minimal turunkan Quran untuk diri kita pribadi, kita duluan. Turunkan Qurannya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang namanya Lailatul Qadar itu dia lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. 1000 bulan. Luar biasa ini kalau orang dapat Lailatul Qadar. Dapat terhitung beribadah 1000 bulan. Oleh karena itu pertahankan nilai-nilai kebaikan tadi itu. Insya Allah itu tandanya orang dapat Lailatul Qadar itu dia mampu mempertahankan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di bulan Ramadan. Apabila kita mampu mempertahankan kebaikan ini, dapat Lailatul Qadar, kata Allah apa diberikan istimewanya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Sama kayak orang istiqomah tadi kan. Jar ulun orang yang mampu istiqomah, turun malaikat. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sekarang tanazzalul malaikah. Orang yang dapat Lailatul Qadar kata Allah, malam itu diturunkan malaikat. Ada 4 ini yang dikasih Allah. Orang yang dapat Lailatul Qadar dapat 4. Pertama turun malaikat. Apa tugas malaikat ini? Malaikat ini adalah membantu manusia dalam berbuat amal kebaikan. Jadi orang yang datang malaikat kepada dirinya, aktif malaikatnya, orangnya menjadi aktif, dinamis, rajin beribadah, rajin berbuat kebaikan, akhlaknya baik, akhlaknya mulia, dia bisa mengontrol dirinya, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, semangat berjuangnya kuat di jalan Allah, berani berkorban untuk agama Allah. Itu namanya tanazzalul malaikah. Tanazzalul malaikah, turun malaikatnya itu. Karena tugas malaikat itu membantu manusia untuk berbuat kebaikan. Kalau iblis bantu manusia untuk berbuat buruk, dibantunya, ditolongnya manusia. Dikasihnya semangat, ayo terus, lakukan terus, bagus, itu iblis. Nah, memotivasi orang berbuat buruk, membantu orang untuk berbuat buruk. Tapi kalau malaikat ini dia diturunkan oleh Allah untuk menolong orang beriman agar tetap dalam kebaikan, agar tetap dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Diturunkan malaikat. Tanazzalul malaikah. Yang kedua, turun waruh. Dapat ruhnya itu. Diterjemahkan kalau sini kan ruh itu adalah malaikat Jibril. Sekarang kita lihat apa itu ruh. Ruh itu kan fungsinya menghidupkan. Jadi kalau orang dapat Lailatul Qadar, dia punya ruh dia. Sesuatu yang menghidupkan. Argentina, ini contoh aja bola sepak bola. Argentina itu kalau kada Messi tidak punya ruh permainannya. Tidak hidup permainan. Nah, itu namanya Messi itu menjadi ruh dari permainan Argentina. Kalau kada ada Messi, kada hidup permainannya. Karena Messi itu menjadi ruh dari permainan Argentina. Hidup. Nah, orang yang dapat Lailatul Qadar itu dia punya ruh, hidup. Dia bisa menghidupkan jiwa orang lain. Kata-katanya menghidupkan jiwa orang, memotivasi orang, berikan semangat kepada orang lain. Dia punya ruh. Dia hidup, jiwanya hidup, dan dia mampu menghidupkan jiwa orang lain. Kalau orang dapat Lailatul Qadar itu orang dekat dengan kita, orang malas jadi semangat. Tuh tandanya tuh. Dia bisa memberikan ruh kepada orang lain. Transfer ruh. Orang yang nakal itu bisa jadi baik dekat kita. Ya, orang yang pemalar, engken itu bisa jadi dermawan dekat kita. Nah, itu namanya kita punya ruh. Bisa kita memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain. Itu namanya ruh.
Orang Lailatul Qadar tuh kayak gitu tuh ciri-cirinya tuh. Tandanya tuh. Selalu dia berbuat kebaikan dan mengajak orang untuk ikut dia berbuat baik. Tanazzalul malaika waruh. Yang ketiga, fiha biizni rabbihim. Dapat izin. Jadi apa yang kita lakukan, kita konfirmasi itu ke Allah. Dapat izin dari Allah. Biizni rabbihim. Dapat izin dari Allah. Setiap melakukan sesuatu, itu memang atas izin Allah. Atas kehendak Allah. Atas keridhaan Allah. Kita berharap apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Dapat izin dari Allah. Konfirmasi. Ramadan itu untuk kita konfirmasi. Supaya kita lakukan ini, Allah itu merestui. Ridho dengan apa yang kita lakukan. Biizni rabbihim. Yang keempat, min kulli amr. Dari semua amru. Amru itu artinya urusan. Amru itu artinya tugas. Ada amrullah, berarti ada tugas-tugas dari Allah. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar itu dia paham, mengerti dengan tugas-tugas yang Allah berikan kepada dirinya. Tahu dia apa tugasnya. Sehingga dia menjalani hari-hari ini setahun ke depan sampai bertemu Ramadan dalam rangka menjalankan urusan amru, tugas-tugas perintah dari Allah. Itu namanya amru. Melaksanakan perintah, paham dengan perintah Allah, paham dengan tugas yang Allah berikan kepada dirinya. Punya amru. Oleh karena itu kita harus memprogram diri kita nih, buat rencana kita setahun ke depan nih, apa kira-kira kebaikan kita yang akan kita lakukan. Sehingga nanti waktu bertemu Ramadan itu kualitas kita naik. Jadi orang yang Lailatul Qadar itu ya, setiap bertemu Ramadan kualitasnya naik terus. Karena jalan di tempat. Karena segitu-gitu aja. Meningkat terus kualitasnya. Meningkat terus. Nah, jangan stagnan, jangan jalan di tempat atau bahkan nurun. Kita usahakan naik terus, naik terus, naik terus. Dari tahun ke tahun itu setiap ketemu Ramadan kualitas diri kita meningkat terus. Kenapa bisa begitu? Persiapannya selama setahun. Karena suasananya tadi kita tetap dalam suasana Ramadan. Walaupun bulannya bukan bulan Ramadan, tapi suasananya tetap suasana Ramadan. Nah, ini jadi kita harus paham itu. Apa tugas yang Allah berikan kepada kita? Apa yang mesti kita lakukan? Jadi orang dapat Lailatul Qadar itu dia paham, mengerti. Dia harus memperjuangkan apa setahun ini. Apa yang mesti dia lakukan setahun ke depan sampai ketemu Ramadan. Paham orang yang dapat Lailatul Qadar. Karena dia punya amru. Min kulli amr. Yang kelima, salamun. Selamat, sejahtera, damai. Bahwa orang dapat Lailatul Qadar itu selalu ingin membuat orang lain itu selamat. Membuat orang lain itu tenang. Membuat orang itu damai, bahagia. Dirinya selamat, dirinya aman, dirinya bahagia. Dia buat orang lain juga itu. Salamun. Salam. Habis ibadah Ramadan, dia memberikan salam. Sebagaimana kita sholat tadi. Habis sholat apa yang kita lakukan? Salamnya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan ibadah itu. Pada akhirnya tujuan ibadah itu sama apa? Memberikan keselamatan. Rahmatan lil alamin. Memberikan keselamatan. Syahadah kah? Sholat kah? Puasa kah? Orang zakat kan memberikan keselamatan. Orang haji kah sama. Jadi inti ibadah itu pada akhirnya bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain. Membuat orang lain itu selamat. Membuat orang lain itu tenang, damai, aman, bahagia. Suami tahu dengan tugasnya sebagai suami, maka itu selamat istri. Aman istri, bahagia istri. Karena suami paham dengan tugasnya sebagai suami. Tahu amrunya apa. Orang itu tidak terjadinya keselamatan tadi itu, terancam, merasa tidak tenang, merasa tidak bahagia, karena tidak mengerti dengan tugas. Salah menjalankan tugas. Lalu keadaan jadi tidak aman. Polisi kalau dia paham dengan tugasnya aman, selamat, sejahtera. Tapi kalau ada paham dengan tugasnya, atau mungkin dia paham tapi kada dijalankan. Nah, tugasnya memberikan kenyamanan, keamanan, malah polisinya misalnya membuat rusuh. Tugasnya membasmi narkoba, malah polisinya yang narkoba. Nah, ini kan jadi kada aman. Mana kayak kada aman. Jadi masing-masing orang dengan tugasnya. Polisi mengerti dengan tugasnya, tentara mengerti dengan tugasnya, ustadz paham dengan tugasnya,
Guru paham dengan tugasnya, suami paham dengan tugasnya, istri paham. Kalau setiap orang paham dengan tugasnya masing-masing, selamat. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamat sejahtera sampai terbit fajar. Sampai kita ketemu Ramadan tahun depan, selamat. Nah, ini orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Turun malaikat. Jadi ada 5 ya. Pertama turun malaikat, yang kedua ruh hidup, menghidupkan jiwa orang lain. Yang ketiga biizni rabbihim, dia selalu konfirmasi, melakukan sesuatu selalu konfirmasi, tanya dulu ke Allah, benar keadaan ya Allah, yang kugawe ini benar keadaan, bujur keadaan ya Allah. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk yakin bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Kadang mau melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, dia hanya mau melakukan apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Biizni rabbihim min kulli amr, kemudian dia paham, mengerti dengan tugasnya, paham dengan amrunya, paham dengan tugas. Selanjutnya yang kelima, salam, memberikan keselamatan. Nah itu, kira-kira sudah ada enggak tuh tanda-tanda tadi kita? Ada enggak tanda-tanda itu? Kalau orang lapar, beri dia salam. Kayak apa caranya supaya orang lapar selamat? Kasih makan. Kasih makan. Kayak apa supaya orang lemah itu selamat? Tolong dia, beri dia kekuatan. Bantu orang lain, nolong orang lain, selamatkan jiwa orang lain. Menyelamatkan satu jiwa itu, kata Quran mengatakan, sama dengan menyelamatkan semua jiwa. Dan karena itu, selamatkan. Kalau bisa berbuat baik kepada orang banyak, bagus. Kalau tidak, cukup kepada satu orang aja. Minimal kita berbuat baik kepada satu orang. Siapa satu orang tuh? Diri kita sendiri. Berbuat baiklah pada diri kita sendiri. Jangan biarkan kita berbuat buruk, buat diri kita selalu dalam kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Ramadan diterima oleh Allah insya Allah, dan ke depan tetap semangat beribadah, tetap semangat berjuang, tetap semangat di jalan Allah, dan semoga nilai-nilai kebaikan Ramadan dapat kita pertahankan, dan nilai-nilai Qadar itu juga Allah berikan kepada kita semua, dan insya Allah ini cukup. Jadi kalau betul-betul orang menghayati Ramadan, ini cukup bekal untuk setahun ke depan, cukup bekal setahun ke depan. Kalau sudah datang Ramadan kita belum mampu juga berbuat baik, maka dengan cara bagaimana? Dengan cara apa lagi kita bisa berubah diri? Setelah datang Ramadan pun kita belum mau berubah juga. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang datang tadi itu bisa merubah keadaan kita semua menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.